Haleluya, Shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu lahir kembali. Dalam bacaan untuk renungan singkat kali ini kita bisa membaca dalam kitab Titus pasal 3 ayat 1-8. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal 3 ayat 5. Alkitab menyatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar atas kehidupan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sudahkah kita lahir kembali atau lahir baru? Mungkin kita berkata, aku sudah lahir baru, buktinya aku rajin beribadah dan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Rajin ke gereja atau sudah melayani bukanlah suatu ukuran bahwa kita sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Yang menjadi ukuran bahwa seseorang mengalami kelahiran kembali apabila kehidupannya mengalami perubahan dari hari ke hari, semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan pada saatnya menjadi serupa dengan Kristus, karena ada tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perihal lahir baru ini banyak tidak dimengerti oleh orang Kristen, seperti pula Nikodemus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 4, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Memang secara lahiriah, orang yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini tidak mungkin dapat masuk dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali. Jangankan orang yang sudah tua, seorang anak yang masih balita pun tidak dapat dilahirkan kembali. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus mengenai lahir kembali adalah roh manusianya yang harus dilahirkan kembali supaya ia dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 5-6. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Setiap orang Kristen harus benar-benar lahir baru, tidak bisa ditawar lagi. Haleluya, amin.